Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan mulai membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, sudah pegang semua kitabnya? Sudah ya. Jadi kita akan baca kitab Ta'limul Muta'allim ini sampai khatam. Cuma nggak hari ini khatamnya ya. Khatamnya nanti beberapa hari insyaallah. Ke depan kita akan baca tiap pagi. Ya. Yang dibaca itu pinggirnya ya, kalau kita kalian gitu ya. Kayak gini, itu beda cover sama saya. Itu pinggirnya nanti yang dibaca, tengahnya itu nggak usah. Tengahnya itu syarahnya. Ada beberapa versi kitabnya. Kalau ada yang terbaru, terbitan Maktabatul Musi kayak gini. Ini matanya doang. Ya, nah itu ada gitu ya. Saya ada ini. Ada lagi syarah yang lain, saya ada syarahnya yang lain. Ini juga bisa dipakai. Ya, jadi insya Allah kita akan bahas kitab ini. Kenapa kitab ini perlu kita baca? Karena ini kitab yang isinya tentang adab-adab belajar. Ya, sangat bagus, sangat penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita belajar tapi kita tidak paham adab-adabnya. Akhirnya kita nanti nggak dapat ilmu yang manfaat, ya rugi. Udah capek-capek, udah lama belajar, tapi ilmunya nggak manfaat. Oke. Dan kitab ini adalah salah satu kitab pertama yang saya baca waktu belajar dulu. Waktu saya ngaji dulu, salah satu kitab yang pertama saya baca kitab Ta'lim Muta'allim. Dan sangat berpengaruh dalam hidup saya. Jadi saya merasakan sangat besar manfaat dari kitab ini. Sampai kemana-mana hari ini, insya Allah manfaatnya sangat terasa. Ya, karena kita pahami dan coba kita amalkan isinya, jadi manfaatnya terasa. Jadi kalau cuma dibaca aja tapi nggak diamalkan, ya nggak terasa juga nantinya. Baik, kita mulai kitab ngaji kitab Ta'lim Muta'allim ini dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Ini kita baca muqaddimah dulu ya. Muqaddimah dari pengarang kitab ini yaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allim. Nama pengarangnya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi jangan sampai nanti nggak kenal nih. Siapa nama pengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Itu harus tahu tuh. Namanya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Alladzi yang faddala bani Adam, yang memberikan keutamaan, memberikan keunggulan
ya, memberikan kemuliaan kepada siapa? Bani Adam. Kepada Bani Adam, yaitu manusia. Kita nih manusia, ya. Kita keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet, ya. Ada yang keturunan monyet? Nggak ada. Kita nggak ada di Quran juga nggak ada disebut Bani Kirit. Ada ya? Adanya ya Bani Adam. Nggak ada ya Bani Kirit. Ya, itu nggak ada. Jadi kita semua ini Bani Adam. Dengan apa Allah berikan keutamaan kepada Bani Adam? Bil ilmi. Satu, dengan ilmu. Jadi kalau kita pengen ada keunggulan, ada keutamaan, harus punya ilmu. Yang kedua, wal amal. Juga beramal. Jadi ilmu saja nggak cukup. Kalau nggak diamalin, nggak ada kemuliaan. Jadi kalau kalian, kita semua pengen dapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajar dan beramal. Kita udah dapat iman nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah kasih kita jadi orang yang beriman. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Berilmu dan beramal. Diunggulkan dari siapa? Ala jami'il alam, ya, atas semua alam, semua makhluk Allah. Jadi kita ini makhluk paling unggul dibandingkan makhluk yang lain. Alam itu kalau dalam pemahaman para ulama, alam itu artinya adalah selain Allah, dan sifatnya itu namanya alam. Ya, malaikat, jin, terus binatang-binatang, tumbuhan, semua yang Allah ciptakan itu namanya alam. Ya. Jadi selain Allah dan sifatnya itu namanya alam. Atau dalam bahasa lain, kalau Allah disebutnya kholik. Kalau kita selain Allah namanya makhluk, gitu ya. Jadi Allah kalau lawanannya alam, kholik lawanannya makhluk, gitu ya. Jadi kita nih Allah kasih keutamaan di atas semua alam, di atas semua makhluk yang lain. Kalau ada ilmu dan amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Ya, salawat, ya, kalau datang dari Allah maknanya rahmat. Jadi kalau dibilang Allah bersalawat maknanya Allah mencurahkan rahmatnya, gitu ya. Jadi bukan Allah salawat maksudnya Allah baca Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Tapi Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Boleh dibilang salawat, ya. Wassalatu wassalam, dan salam. Habis salawat, salam. Ini urutan yang benar. Jadi jangan ikut-ikutan ada orang misalnya jadi MC, kemudian dia baca salam dan salawat. Nah, itu mengubah urutan. Ya, dia mungkin pengen biar agak keren gitu ya, beda sama orang lain, bacanya bukan salawat dan salam, tapi salam dan salawat. Padahal itu nggak sesuai. Yang sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Nabi, salawat dan salam. Allah mengatakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Jadi bersalawat dulu baru ucapin salam, jangan dibalik. Salam dan salawat. Nah, itu sayanglah kalau sampai kayak gitu disalahkan, ya. Jadi diacak-acak padahal yang benar salawat dan salam. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya, dapat salawat dan dapat salam. Siapa itu Nabi Muhammad? Sayyidil Arabi wal Ajam. Ya, Sayyidi jadi badal dari Muhammadin. Sayyidil Arabi, pemimpin bangsa Arab, wal Ajami, dan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu artinya bangsa selain Arab. Kita ini bangsa Arab atau bangsa Ajam? Ajam kita nih, ya. Kita nggak ada yang orang Arab nggak? Enggak, ya. Orang Ajam, orang Indonesia, kita orang Ajam. Makanya nggak ada marganya. Kalau orang Arab biasanya ada marganya, ya. Apa? As-Segaf, ya, Al-Habsyi, ya, Al-Attas. Kalau kita enggak, paling kita Al-Bawah. Bukan Al-Atas, ya. Ya, jadi kita orang-orang biasa. Nggak apa-apa, tapi
Bukan masalah Arab atau Ajam. Memang Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk orang-orang Arab, tapi untuk semua. Rahmat bagi alam semesta. Arab ada untuk orang Arab, untuk orang selain Arab juga. Makanya kita nabinya Nabi Muhammad. Ya. Wa ala alihi, juga kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencintai dua-duanya, mencintai keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Nabi. Jangan mencintai salah satunya saja. Kalau mencintai keluarganya saja, ya, tapi mencaci maki sahabatnya, nanti kayak orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ngakunya cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Nabi, tapi dengan sahabat-sahabat Nabi mereka mencaci maki. Abu Bakar dicaci, Umar dicaci, Utsman dicaci, hanya Ali yang dipuji. Ya, orang Syiah tuh. Nanti ada lagi orang yang cinta sahabat, tapi dengan Ahlul Bait nggak suka. Ada nanti satu kelompok namanya Nasibi. Ya, jadi cinta kepada sahabat ngomong, tapi kita sama keluarga Nabi nggak suka. Kita enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita cinta keluarga Nabi dan cinta sahabat Nabi. Dua-duanya harus tuh. Ya Nabi'il ulumi wal hikami. Mereka adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah, kebijaksanaan. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, dapat hikmah, maka jangan lupa kepada Nabi, jangan lupa kepada keluarga Nabi, jangan lupa kepada sahabat-sahabat. Ya, nah itu yang pertama, itu mukaddimahnya ya. Jadi biasa kita kalau mau ngomong, baca mukaddimah itu bacanya seperti itu. Ada bismillahnya, ada sholawat, ya, ada bismillah, ada hamdalah, ada sholawat, gitu tuh ya. Jadi jangan langsung tahu-tahu ngomong, tapi baca dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya, wala alihi washabihi ajmain, baru ngomong. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini, ya, enggak, jangan baca itu. Kalau untuk acara-acara resmi lah ya, misalnya gitu. Tapi kalau untuk sekedar pengumuman biasa sih, boleh lah langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang habis makan, tolong taruh di tempatnya. Nah, itu nggak usah pakai salawat ya, biasa aja lah langsung ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian waba'du, ya, waba'du dan sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah basmalah, sesudah hamdalah, dan sesudah sholawat. Falamma ra'aitu, ketika aku melihat, ya, ketika aku menyaksikan, ya, kata Imam Az-Zarnuji gini, kathiron apa artinya? Banyak, min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu, ya, dari para penuntut ilmu, dia saksikan, fi zamanina, ya, di zaman kami, ya, di zaman beliau hidup itu tahun berapa? Sekitar abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Ada yang bilang wafatnya itu tahun 591 Hijriah. Jadi hidupnya setelah eranya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu wafat tahun 505. Ya, jadi setelah beliau hidupnya. Mungkin sezaman dengan Imam Nawawi kurang lebihnya lah ya. Jadi di zaman itu dia melihat, dia menyaksikan banyak para penuntut ilmu. Kenapa? Yajidduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Ya, yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh supaya dapat ilmu, untuk urusan ilmu. Wala yasiluna, tapi mereka tidak sampai pada tujuannya. Artinya apa? Mereka gagal. Ya, mereka serius tapi gagal. Ya, itu yang serius itu. Gimana yang nggak serius? Ya, yang serius aja bisa gagal, apalagi yang nggak serius. Kenapa kok bisa gagal sih? Nanti ada sebabnya ya. Wa min manafi'ihi, dan dari manfaat ilmu. Wa thamaratihi, dan dari buahnya ilmu. Ya, dari manfaatnya dan buahnya. Kalau di sini di kitabnya ada tulisan wahyal amalu bihi wan nashru, gitu ya. Yaitu apa itu manfaatnya? Al amalu bihi, yaitu mengamalkannya, wan nashru, dan menyebarkannya.
itu manfaat ilmu. Jadi salah satu ciri ilmu yang manfaat adalah kalau ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia tidak manfaat. Ya. Dan buah ilmu itu kalau disebarkan. Kalau ilmu tidak disebarkan, disembunyikan, maka ilmu itu tidak berbuah, tidak akan menyebar, tidak ada manfaatnya lagi kepada yang lain. Maka santri-santri belajar harus punya semangat untuk mengamalkan ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Sebatas kemampuannya saja yang dia bisa. Kalau belum bisa, jangan diajarin ke orang. Ya, jadi harus tahu diri ya. Udah belajar tahsin, udah belajar tajwid. Oke, kalau ada saudaranya, keluarganya yang belum ngerti tahsin, tajwid, ajarin. Ya, tapi jangan ngajar tafsir. Ya, akrom. Jangan, saya ngajar tafsir. Akhirnya ayatnya apa, tafsirnya apa. Nah, jadi harus ngukur diri juga. Tapi kalau saya mengajarin tahsin, adik saya mengajarin cara bacanya yang benar, panjang, pendek, boleh. Karena udah belajar. Tapi kalau belum pernah belajar, jangan ngajarin ilmu yang belum dipelajari. Gitu ya. Jadi buahnya, manfaatnya dan buahnya yuhromun. Yuhromun artinya, asal kata yuhromun itu kan diharamkan. Maksudnya mereka terhalang. Mereka nggak dapat manfaat ilmu, dan mereka nggak dapat apa? Buah ilmu. Ya. Jadi nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Alasannya apa? Udah serius, udah belajar sungguh-sungguh, nggak dapat manfaat, nggak dapat buah ilmu. Lima annahum akhtau tara'iqahu. Sebabnya satu, karena mereka itu akhtau, salah. Tara'iqahu, jalannya. Jadi salah jalan. Kita kalau pengen jalan ke Bandung misalnya, terus salah masuk tolnya ke arah Subang, kira-kira sampai ke Bandung nggak? Sampainya kemana? Ya ke Subang, karena salah jalan. Kalau salah jalan kira-kira sampai ke tujuan nggak? Enggak. Jadi kalau kita mau ke Bandung, ya cari jalan yang ke arah Bandung, ikuti petunjuknya. Oh, ini ke Bandung. Tapi kalau kita mau ke Bandung, kita malah ikutin jalan ke kampung lain, ke Subang, atau bahkan bablas sampai ke Jawa. Ya udah nggak sampai. Begitu sampai turun nanya, mana peyem? Kok nggak ada peyem? Barang di Jawa. Beda daerah lagi, mungkin nggak ada peyem Bandung di sana. Ya, jadi begitu kita juga kalau orang itu belajar salah jalan, maka nggak akan sampai pada tujuan. Ya. Wataroku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi yang namanya belajar itu ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya kurang, diterima nggak? Nggak diterima. Misalnya syarat untuk apa? Divaksin. Misalnya kalau sekarang syarat untuk divaksin usianya 12 tahun, gitu ya. Dia umurnya belum 12 tahun. Jadi divaksin nggak? Enggak. Kenapa? Karena kurang syarat. Contoh begitu. Begitu juga ya, kalau seandainya belajar syaratnya kurang, maka dia nggak dapet. Makanya syaratnya harus dipenuhi. Apa aja syarat-syaratnya? Nanti dijelasin. 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam. Oh, berarti dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, nggak bakal dapet. Ya. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Wa kullu man, setiap orang, akhta'at tariqa, yang salah jalan, dhalla. Apa? Dhalla artinya sesat. Dialah kesasar. Orang kalau salah jalan pasti kesasar. Ya, nggak sampai pada tujuan. Pengen ke pesantren At-Taqwa. Ya, naik Grab, pesen Grab. Cuma salah lihat. Begitu diklik pesantren At-Taqwanya, nggak ngelihat alamatnya. Yang diklik pesantren At-Taqwa Bekasi. Ya, begitu lewat naik bis, kok ke arahnya beda ya? Apa jalan baru ya? Bukan jalan baru, tapi karena salah apa? Salah pencet. Sama-sama At-Taqwa, di Bekasi ada pesantren besar, At-Taqwa Bekasi namanya ya, yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Nur Ali. Ya. Jadi kita salah pencet dikit aja itu nggak sampai. Gitu jalan kok beda ya? Kayaknya nggak kayak gini nih. Apa nih baru? Disulap semalam kali ya? Nah, enggak, bukan itu, karena kita nyasar. Ya, jadi wa kullu man akhta'at tariqa
dolla. Setiap orang yang salah jalan, dia salah, dia tersesat. Fala yanalul maqsuda. Dia tidak akan mendapatkan yang dituju, yang dimaksud. Gak bakal dapat yang dia inginkan. Qalla au jalla. Baik sedikit atau banyak. Orang kalau udah gak dapat tujuannya, ya udah. Gak dapat apa-apa. Sedikit aja gak dapat, apalagi banyak. Ya. Nah itu alasannya. Ini latar belakang penulisan kitab ini. Jadi Imam Az-Zarnuji melihat fenomena banyak, kalau boleh sekarang kita bilang, santri-santri yang gagal dalam belajar. Ya, sungguh-sungguh mereka serius, kelihatannya serius, ngulang-ngulang dan sebagainya, baca, tapi ternyata kok gagal sih. Maksudnya gagal, apa indikator kegagalannya? Dia cuma belajar tapi nggak ngamalin ilmu. Atau malas, nggak mau nyampein ilmu. Ya, nggak mau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maunya kalau mau ngajar juga harus hitung-hitungan dulu. Ya, wani piro. Ya, kalau mau ngajar saya, panggil saya minimal berapa juta. Wah, sekarang gitu kira-kira ya. Atau saya mau ngajar kalau saya difasilitasi begini. Nah, itu indikator kegagalannya. Nah, makanya Imam Az-Zarnuji nulis, fa'aradtu, maka aku ingin. Ya, fa'aradtu wa ahbabtu, dan aku sangat senang. Ya, aku dengan senang hati apa? An ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Pada siapa? Para penuntut ilmu tadi. Ya, termasuk kita hari ini. Ini sebenarnya ditulis pada zaman itu, tapi nasihatnya sampai hari ini buat kita berlaku. Ya, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allum, jalan untuk belajar yang benar. Ya, jalan belajar yang benar yang mana nih? Ini harus kita tempuh. Ya, kalau bahasa orang sekarang disebutnya metodologi belajar yang benar. Gitu kata orang kuliahan begitu. Ya. Jadi kita bilang jalan. Ini jalan yang benar kalau mau belajar lewat sini. Jalannya begini, ikutin. Kalau kita ikutin, insya Allah sampai. Dari mana sumbernya dia? Ala ma ra'aitu, sebagaimana yang aku lihat fil kutubi, di kitab-kitab para ulama. Jadi ini boleh dibilang beliau mengambil dari sumber-sumber kitab para ulama yang lain juga. Nanti disebutkan. Jadi ala ma ra'aitu fil kutubi, atas apa yang aku lihat di dalam kitab-kitab. Jadi sumbernya banyak. Yang pertama, wasami'tu min asatizi, dan yang aku dengar dari guru-guruku. Ya. Jadi yang namanya belajar itu harus ada gurunya. Jangan baca buku sendirian aja, nggak pakai guru. Otodidak itu dalam Islam nggak diterima. Kalau hanya baca buku sendiri, tapi kalau baca buku sebagai tambahan, boleh. Tapi tetap punya guru ya. Apalagi belajar agama. Nggak pakai guru, bahaya. Ya. Andaikan ada orang beli buku kedokteran di toko buku Gramedia misalnya. Ya, beli buku kedokteran, pengobatan herbal dan sebagainya, kedokteran modern. Terus tiba-tiba dia buka praktek. Kamu mau nggak berobat ke dokter kayak gitu? Dia udah baca buku banyak, buku kedokteran, mau nggak? Kenapa? Ntar sekali berobat ke dia, insya Allah nggak ada penyakitnya lagi. Cuma nyawanya juga nggak ada. Ya, kenapa? Karena nggak ada bimbingan dari guru yang benar. Tapi kalau dia belajar kuliah kedokteran, kan dibimbing oleh dokter-dokter yang ahli. Ya, dia belajar bukunya, dia belajar praktek segala macam. Itu apa? Jadi ngerti, bisa lah dia buka praktek dokter. Itu urusan ilmu dunia. Bagaimana ilmu akhirat? Orang belajar agama, baca buku, beli buku di Gramedia atau di toko buku lain, baca sendiri, gak pernah belajar kepada guru yang lain. Tiba-tiba berfatwa, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Kenapa? Karena nggak punya guru. Tapi kalau punya guru, dia dibimbing. Oh begini, ini boleh, ini nggak boleh, dan seterusnya. Makanya kalau belajar, wajib punya guru. Baca buku boleh nggak? Boleh, buat tambahan. Atau baca-baca yang lain. Ya, kita cari-cari sumber yang lain. Ada artikel, ada jurnal, ada makalah. Silakan. Ya, tapi itu tambahan saja. Gitu ya. Ulil ilmi wal hikam. Nah, guru-guru saya itu adalah ulil ilmi. Orang-orang yang berilmu. Wal hikam, dan orang-orang yang bijak. Nah, gurunya juga bukan guru sembarangan. Tapi gurunya punya ilmu. Artinya dia punya otoritas.
Ya, kalau bahasa orang sekarang, guru-gurunya guru-guru yang otoritatif. Guru-guru yang punya nilai ilmu yang sangat tinggi dan diakui. Wal hikam, dan juga bijak. Bukan cuma pinter, tapi juga bijak. Ya. Tapi juga apa? Dia punya kebijaksanaan. Apa sih harapannya, motivasi nulis buku ini? Apa dia pengen dapat duit? Apakah beliau pengen dapat pujian? Bukan. Ini motivasinya. Raja'ad du'a li. Ya, raja'ad du'a ili. Saya berharap dapat doa buat saya. Jadi nggak mengharapkan apa-apa nih. Imam Az-Zarnuji nulis kitab ini nggak mengharapkan dapat royalti kalau bahasa sekarang gitu ya. Nggak mendapatkan uang, bukan mendapatkan pujian dan sebagainya. Tapi raja'ad du'a li. Saya mengharapkan doa buat saya. Minar raghibina fihi, dari orang-orang yang cinta kepada ilmu. Makanya kita setiap mau ngaji baca doa dulu. Supaya apa? Pahalanya ngalir nih kepada beliau. Ya, kita doain Imam Az-Zarnuji tiap mau ngaji. Ya, doain terus begitu. Setiap kali pelajari itu akan dapat pahala jariah buat beliau. Ya. Al-mukhlisin, yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas. Ya, kita harus ikhlas belajar. Bil fauzi wal kholas. Doa supaya apa? Fauz wal kholas. Ya, biar selamat, biar beruntung. Ya, al-fauz beruntung, wal kholas selamat. Fi yaumiddin, pada hari kiamat nanti. Jadi itu aja harapannya. Nggak minta macem-macem. Bagaimana caranya supaya selamat dunia akhirat, itu yang paling penting. Gitu ya. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi. Setelah aku istikharah kepada Allah Ta'ala, ya, ba'da mastakhartullah, istakhartu dari kata istakhara yastakhar, istakhar yastakhiru, istikharah. Jadi istikharah, salat istikharah, tahu salat istikharah? Salat minta pilihan ya, supaya Allah kasih petunjuk yang baik untuk kita pilih. Jadi kebiasaan para ulama gitu, selain musyawarah, mereka juga istikharah. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi, setelah aku istikharah, wasamaituhu, aku namakan kitab ini Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allum. Itu nama kitabnya tuh, nama lengkapnya ya. Ta'limal Muta'allim, mengajarkan para pembelajar Tariqat Ta'allum, tentang cara belajar. Kalau diartikan kira-kira gitu. Ya, atau mengajarkan para pembelajar tentang metodologi pembelajaran. Itu kalau bahasa anak kuliahan kira-kira gitu. Ya. Nah, itu yang mukaddimahnya ya. Mukaddimah dari kitab ini. Situ. Kemudian dikatakan waja'altuhu fusulan, dan aku jadikan dia beberapa pasal. Ada banyak, nanti ada 13 pasal kalau nggak salah di sini ya. 1 faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal pertama tentang hakikat ilmu, tentang fikih dan keutamaan ilmu. Apa sih ilmu itu? Nah, kan kita mau belajar, kita harus tahu dulu dong ilmu itu apa. Ya. Yang mau dipelajari ilmu yang apa? Itu harus tahu dulu. Terus fikih itu apa? Terus keutamaannya apa? Kenapa sih kita harus belajar? Emang apa sih kelebihannya? Nah, kalau kita udah tahu kan enak untuk jalan berikutnya. Ya. Kenapa sih kita perlu ke Kapadokia? Hah? Perlu nggak? Perlu nggak? Ya kalau nggak perlu nggak saya jadi ajak. Ya, misalnya ada yang merasa saya perlu ke Kapadokia. Kenapa? Apa itu Kapadokia? Kapadokia itu sebelah mana alun-alun? Nah kan kalau nggak tahu nyasar dia nanti, dipikir Kapadokia di sebelah alun-alun. Padahal Kapadokia adanya bukan di Indonesia. Terus ketika udah tahu, terus kita kenapa perlu ke sana? Kalau memang perlu, kenapa sih? Emang istimewanya Kapadokia itu apa? Nah, kan begitu. Kalau nggak ada istimewanya, ya buat apa? Tapi kalau ada istimewanya, mungkin kita perlu jauh berangkat. Oke. Ya, kayak orang apa? Orang berangkat haji atau umroh. Apa sih haji? Apa sih umroh? Ya, kemana? Oh, ke Mekah. Mekah tuh di mana? Harus tahu dulu. Terus kenapa harus haji, harus umroh? Apa sih keistimewaan haji dan umroh? Oh, keistimewaannya begini. Oh, sehingga kita termotivasi. Oh iya ya, kita harus berangkat. Meskipun biayanya mahal, misalnya. Ya, misalnya keluar puluhan juta, tapi ada
keistimewaan yang nilainya jauh lebih tinggi daripada uang kita keluarkan. Begitu. Begitu juga ketika orang belajar ilmu. Kalau seandainya dia nggak tahu keutamaannya, dia nggak mau mengorbankan apa-apa. Karena dia pikir ngapain capek-capek, bayar lagi. Nah, tapi kalau orang yang udah tahu keistimewaan ilmu, bayar dia mau. Jalan sampai jauh pun dia akan jalan, nggak akan terhalang. Kenapa? Dia tahu ada keutamaan ilmu yang nggak bisa dinilai harganya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, faslun fi niyati halat ta'allum. Kalau di sini fi halit ta'allum. Ya. Pasal yang kedua tentang niat. Fi halit ta'allumi pada waktu belajar. Ya, jadi ada niat. Sekarang kalian niatnya untuk apa belajar? Itu harus tahu. Jangan sampai belajar apa, tapi niatnya nggak benar. Belajar capek-capek, tapi niatnya nggak benar. Niatnya udah menyimpang dari niat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, salah. Nah itu nanti kalau udah niatnya salah, biasanya prosesnya juga salah, hasilnya juga salah. Makanya dari awal kita selalu ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi amalan-amalan kita itu semuanya berkaitan dengan niat. Ya. Jadi jangan remehkan niat. Jadi sekali udah salah niat itu bisa fatal. Yang kedua, yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati alaihi. Pasal ketiga tentang ikhtiyaril ilmi, tentang memilih ilmu. Oh, kok ilmu pakai dipilih-pilih? Iya, nanti ada penjelasannya. Karena ilmu nanti dibagi-bagi lagi, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Mana yang cocok kita pelajari, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ada ilmu-ilmu yang haram, nggak boleh dipelajari. Ya, nggak boleh kita belajar ilmu yang bisa berbahaya buat kita. Ya, misalnya ilmu apa? Sihir. Ya. Sihir ilmu bukan? Ada ilmunya juga itu ilmu sihir. Boleh nggak kita pelajari? Janganlah. Jadi kita harus milih. Oh ini ilmu yang boleh kita pelajari. Oh ini nggak boleh, tinggalkan. Kayak gitu. Ya. Wal ustad, milih guru. Maksudnya cari guru yang benar. Nanti guru juga kan nggak semuanya benar. Ya, ada guru yang cuma pinter ngajar, tapi nggak ngamalin. Nah itu juga hati-hati. Apalagi zaman sekarang. Orang terlalu gampang diangkat menjadi guru. Orang terlalu gampang mengklaim dirinya ustadz, kiai, bahkan ada yang ngaku jadi wali lah segala macam. Ya, saya wali nih, ya, wali santri. Tapi dia ngaku wali macam-macam. Enggak. Jadi hati-hati milih guru. Salah milih guru bisa sesat juga. Ya, lihat guru nanti ilmunya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Itu perlu dipilih, jangan sembarangan milih guru. Ya. Nanti ada caranya ya. Wasyarik, pilih teman. Maksudnya pilih teman apa? Hati-hati juga nanti milih teman. Karena teman itu punya pengaruh. Bukan pilih teman yang kaya aja. Nah, saya mau temennya yang kaya aja, enak gampang. Kalau jajan di Mas Apri ada yang jajanin. Nah itu bukan itu. Tapi pilih teman yang bisa memotivasi kita belajar. Yuk belajar yuk. Yuk kita muzakarah yuk. Yuk kita musyawarah yuk. Enak. Jadi kita selalu hari-hari kita dengan ilmu. Bukan yang kaya dicari. Kamu kenapa nggak main sama dia? Wah dia miskin, nggak enak belajar, nggak dijajanin. Tapi sama dia, dia enak, duitnya banyak, sultan. Wah, ya kan duitnya banyak. Jadi kalau sama dia, insya Allah kenyang. Ya, biar kata nggak dikasih bekal kenyang. Jangan. Kita bukan milih teman berdasarkan kaya atau miskin, atau berdasarkan fisik. Kamu kenapa main sama dia? Dia cakep. Mudah-mudahan saya ketularan cakep sama dia. Nggak bisa. Apakah gara-gara main sama orang cakep kita jadi langsung cakep? Ya enggak, mau dipermak mukanya enggak gitu juga. Jadi enggak ngaruh. Jadi kita pilih yang akhlaknya baik. Ya, kita pilih teman-teman yang bisa mengingatkan kita di saat kita lalai, saat kita malas, ya. Jadi ingetin, ayo belajar yuk belajar. Sehingga akhirnya jadi, oh ya semangat lagi. Lagi susah, ditegur. Kenapa? Masih pusing nih, I'rab Ustaz Ardi nih, aduh. Pusing nih pala ini. Emang kenapa? Takut nggak bisa. Ya, Ustaz Ardi itu kan baik hati dan tidak sombong. Jadi kenapa harus takut? I'rab aja. Ya, i'rab itu nggak berat kok, gampang. Sini saya ajarin. Wow, diajarin. Mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oh, begitu. Jangan sampai punya teman yang salah. Sini, aneh ajarin. Mubtada'un mansubun. Ya. Mubtada'un mansubun udah tuh. Dhalla wa adalla. Itu sesat dan menyesatkan. Ya, mubtada' mansub ya.
Jangan, pokoknya belajarlah. Ya, ada teman-teman yang kayak gitu tuh, itu beruntung. Ya, wastabat alaihi, ya, wastabat alaihi dan punya komitmen. Bagaimana pasal supaya kita punya ketetapan hati, punya kemantepan, komitmen, konsisten, itu sabar. Susah belajar, senang apalagi. Sehat belajar, sakit tetap belajar. Nah, itu sahabat namanya tuh. Ya, pokoknya kondisi apapun belajar. Dekat datang, jauh tetap datang. Itu namanya sahabat. Ya. Panas berangkat, hujan tetap berangkat. Itu namanya sahabat. Ya. Jadi kalau nggak begitu, dia bilang kalau Gilar ngomong, ada orang sok-sokan, ya, sok ngegombal sama perempuan yang dia pengen nikahi. Pokoknya dek, ke rumah engkau, jangankan cuma gelap, hujan badai pun aku akan datang. Wah, ngegombal ya gitu kan. Hujan batu, hujan api aku akan datang. Besoknya ditanya, kenapa malam minggu kemarin gak datang? Gerimis. Ya, ngomong aja kata hujan batu mau datang, baru gerimis aja takut pilek. Jadi kita kalau belajar itu, ya, mau hujan mau panas jalan, komitmen. Ini saya ngomong gini bukan cuma ngedongeng, saya ngalamin. Saya belajar dulu jalan kaki bisa 2 kilo. Belum seberapa dibandingin ulama-ulama dulu. Ya, jalan kaki itu dari Kampung Melayu sampai ke Bon Baru, sampai ke mana-mana. Menikmati lah. Tempat-tempat jalan kaki saya masih saya suka lihat tuh kalau saya ke Kampung Melayu. Kadang naik mobil. Alhamdulillah, dulu lewat sini, lewat gang sini. Ya, jadi harus ada komitmen. Mau rame-rame, mau sendiri, jalan. Itu belajar. Ya. Saya punya teman ngaji dulu banyak, ada 20-an orang, ya. Sampai satu-satu muntaber. Ya, mundur tanpa berita. Ya, satu mundur. Tinggal sendirian, tapi tetap ngaji. Alhamdulillahnya punya guru baik. Ya, enggak memberhentikan saya sebagai murid. Udah, tetap ngaji sendirian ngaji. Kadang enggak ngaji, mijit. Ayo mijit. Pijitin, begitu. Seterusnya begitu. Tapi tetap aja kita nikmati sendirian, bertahun-tahun, bukan setahun, bertahun-tahun begitu. Cuek aja, santai aja. Sabar. Jadi betul-betul komitmen. Kalau mau berhasil, tapi kalau enggak sih, ya hujan. Kayaknya Ustadz nggak datang nih. Ya begitu. Suuzon sama guru. Ya. Coba lihat nih. Ustadz tadi kemana masih sakit? Kayaknya masih sakit juga. Kita doain deh. Doain yang baik apa penting kalau biarin tuh saatnya kita doain istirahat dulu gitu. Ya, itu husnuzonnya salah. Ya. Jadi sahabat harus ada ya. Berikutnya faslun yang keempat fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ya, kita harus memuliakan ilmu. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Nanti ada caranya. Ya, kepada ilmu adabnya bagaimana dan sebagainya. Kepada ahli ilmu, apalagi kepada guru sendiri. Harus ada adabnya. Ya, jangan belajar tapi sama guru sendiri kurang ajar. Ya, jangan sama guru sendiri ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih hebat. Nah, itu udah mulai nggak berkah kalau kayak gitu. Hati-hati. Pasal yang keempat, yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Pasal tentang al-jiddi, kesungguhan. Jadi yang belajar itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Wal muwadzabati, tekun. Ya, muwadzabah artinya tekun. Jadi harus tekun, nggak boleh lemes, nggak boleh cepat patah semangat. Wal himmati, dan semangat. Ya, harus punya semangat belajar. Jadi jangan Jangan belajar tapi semangatnya nggak ada. Ya, belajar tapi males, belajar tapi ngantuk. Itu harus semangat. Kalau udah ngantuk, udah deh ke tempat wudhu, cuci muka lagi. Biar Biar semangat lagi. Ya. Kalau perlu ada kopinya, kopiin. Sekarang nggak boleh ya, Ramadan. Ya, nah kalau seandainya itu boleh lah. Di kelas saya boleh-boleh aja deh. Yang mau bawain air. Ya, buat saya boleh. Buat yang lain juga saya izinin nggak apa-apa. Asalkan memang kondisinya parah banget. Tapi kalau nggak parah nggak. Akhirnya ngopi doang, belajar nggak. Ya. Jadi begitu ya. Kemudian faslun fi bidayatis sabki. Pasal tentang permulaan belajar. Mana ilmu yang harus dipelajari dulu? Nah, itu ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan. Ya. Wa tartibihi, dan urutannya. Urutan belajar.
Ya, misalnya kita mau belajar kitab fikih, misalnya fikih madhab Syafi'i, misalnya kita mau belajar, nggak bisa tuh langsung kita tiba-tiba belajar kitab Al-Um. Nah itu salah. Kan kitab Imam Syafi'i, betul kitab Al-Um, kitab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita yang belajar kitab Al-Um, pecah kepala kita, nggak paham. Makanya belajarnya yang gampang-gampang aja, Safinatun Najah, itu aja. Ya, belajar lagi apa? Matan Abi Suja, itu dasar. Kalau kalian udah hebat ngaji Al-Um, nyambung. Ya, jadi belajar ada apa? Ada urutannya. Nggak boleh sembarangan. Wa qadrihi, dan ukurannya, kadarnya. Berapa lama belajarnya? Oh, kalau pemula biasanya sih nggak usah lama-lama. Ya, sejam. Paling kalau pasti pemula, kenapa? Biasanya belum doyan sama ilmu. Jadi kalau belajar itu nggak pengen lama-lama, takut cepet bosen. Kalau ngajar orang-orang baru jangan terlalu lama. Ya, pelan-pelan aja, kadarnya berapa nih. Ya, tapi kalau orang yang udah hobi ilmu, wah, libur malah sedih dia. Coba kalau kalian, besok perpulangan. Sedih nggak? Oh, nggak ada yang sakit. Ya, makanya saya kalau ada info apa lagi pada sakit menjelang hari perpulangan, saya bilang nanti sembuh sendiri. Insya Allah tim kesehatan nggak akan capek karena sebentar lagi sembuh karena Jumat perpulangan. Insya Allah langsung auto imunitas naik. Ya, kenapa? Karena udah pengen pulang. Ya, tapi kalau udah senang dengan ilmu malahan disuruh pulang, kamu nggak pulang? Nggak Ustaz, saya mau di sini aja. Wah, ada nggak yang mau gitu? Kayaknya banyak nih. Ya, kalau udah cinta ilmu kayak gitu, belajar aja pikirannya, senang dengan ilmu. Ya, nggak pulang-pulang. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani itu katanya lagi mondok dulu, ya, sama ibunya dipesan, kamu nggak boleh pulang kecuali pohon kelapa ini udah berbuah. Ibunya baru nanam pohon kelapa. Baru nanam, pas dia berangkat ibunya baru nanam pohon kelapa. Kalau kamu ini buah kelapa udah berbuah, pohon kelapa udah berbuah, kamu boleh pulang. Pohon kelapa kata orang-orang itu berbuahnya paling cepat 5 tahun. Kan tumbuh dulu kan, paling cepat. Berarti minimal 5 tahun dia nggak pulang. Ya, kita berapa tahun nggak pulang? Sebulan sekali pulang. Ya nggak apa-apa lah, tapi belajar. Terus faslun fit tawakkul. Berikutnya pasal tentang tawakkul, tentang berserah diri kepada Allah. Ya, bagaimana? Nanti ada hubungannya dengan tentang berserah diri kepada Allah. Berikutnya faslun fi waqti tahsil. Pasal tentang waktu-waktu bisa dapat ilmu. Waktu tahsil. Kapan waktu bisa dapat ilmu? Nanti ada tengah malam, ya, waktu tahajud dan seterusnya tuh. Nah, itu waktu-waktu yang bagus untuk kita belajar. Makanya kenapa santri disuruh pada tahajud? Karena supaya dapat ilmu. Begitu. Kalau dia paham, dia akan senang tahajud. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal tentang syafaqah wan nasihat. Kasih sayang dan nasihat. Nah, ini guru nanti kaitannya. Guru tuh harus punya kasih sayang. Jadi guru nggak boleh galak-galak sama murid, kasar, itu nggak boleh. Nyakitin murid fisik, ya. Murid salah nggak bisa irob, tempeleng. Akram, apaan? Nggak boleh gitu, ya. Ya. Pernah nggak saya gambar gitu? Nggak pernah kan? Kalau nggak bisa irob, paling saya ajarin. Besok saya suruh lagi kan gitu. Jadi ya, jadi nggak boleh galak-galak jadi guru itu, sama murid, jangan kasar maksudnya gitu. Kalau marah sesekali, kalau perlu ya boleh, tapi jangan benci. Jadi harus ada rasa syafaq, sayang sama muridnya. Nggak boleh galak-galak sama murid. Ya, murid nggak salah apa-apa diomelin, nggak boleh. Jadi harus diingetin pelan-pelan, ya. Wan nasihat dan nasihat, harus mau nasihatin. Jadi murid kalau dinasihatin sama guru itu harusnya senang. Harusnya bahagia. Kenapa? Namanya dia masih diperhatiin sama gurunya. Ya, kalau dia dicuekin sama gurunya, udah malas dinasihatin tuh. Oh, gurunya udah berarti udah lepas tangan. Ya, udah terserah deh mau gimana aja, bodo amat. Nah, kalau udah gitu udah nggak enak tuh. Tapi selama masih dinasihatin, misalnya, sini sebentar, makannya duduk. Misalnya lagi makan diri gitu ya, dinasihatin. Aduh, cakep-cakep, makannya duduk. Ya, jangan diri ya. Iya, jangan pakai bawel banget. Jangan gitu. Ya, itu guru masih sayang, masih ngingetin. Tapi kalau udah dicuekin sama gurunya, makan diri itu. Saat itu anak makan diri, bodo amat. Nah, itu udah gak enak tuh murid gitu itu. Udah secara tidak langsung udah diusir.
dari hati gurunya. Kenapa? Udah bodo amat. Tapi kalau masih disayang sama gurunya, ayo, makanya duduk. Nah, itu berarti masih di hati gurunya. Ya. Kemudian faslun fil istifadah. Pasal tentang istifadah. Istifadah itu artinya mencari faedah. Maksudnya apa? Meskipun dia udah pinter, ya, meskipun dia udah pinter, udah ngajar bahkan di mana-mana, dia tetap nyari faedah kemana-mana dari guru-guru yang lain. Dia duduk, bahkan mengulang pelajaran yang sama kepada guru yang lain, dia nggak gengsi. Nggak merasa, saya mau udah bisa, itu saya nggak perlu duduk lagi. Enggak, dia tetap istifadah. Ya, jadi dia udah menghatam, katakan nanti kalian sudah menghatamkan kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kemudian kalian suatu hari belajar lagi kitab Ta'limul Muta'allim lagi. Jangan bilang, saya udah pernah. Enggak, ulangi nggak apa-apa. Saya berkali-kali menghatamkan kitab ini. Ya. Saya belajar ajrumiyah itu nahu dari beberapa guru. Dari sini belajar, sana belajar. Nggak bosen. Kenapa? Istifadah. Biar dapat faedah. Jadi jangan merasa, saya udah bisa, saya nggak perlu lagi. Ya itu sombong. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah bisa, kita udah paham, lalu kita nggak mau ngambil manfaat. Hatta dari anak kecil, kalau memang itu baik, kita boleh ambil. Ya, nanti ada kisah-kisah di sini bagaimana para ulama mengambil manfaat dari pandangan anak-anak kecil. Yang ternyata ucapannya itu ada ilmu. Wah, ini ilmu nih. Begitu. Nggak gengsi. Itu namanya istifadah. Berikutnya faslun fil wara' halat ta'allum. Pasal tentang wara'. Wara' itu adalah sikap menjaga diri. Ya, hati-hati. Jangan dekati yang haram. Bahkan yang syubhat pun jangan didekati. Hati-hati itu. Jadi penuntut ilmu jangan suka melakukan sesuatu yang haram. Nah, kalau penuntut ilmu nggak pandai jaga dirinya, dia melakukan yang syubhat, yang makruh, apalagi yang haram. Nah, itu susah dapat ilmu. Jadi harus warok. Jadi penuntut ilmu harus pandai menjaga diri dengan baik. Ya, halat ta'allum pada waktu belajar. Ya. Kemudian faslun fima yurithul hifdha. Pasal berikutnya tentang hal-hal yang mewarisi hafalan, yang menyebabkan hafal. Wa fima yurithun nisyan, dan hal-hal yang menyebabkan lupa. Kenapa kita kalau belajar suka gampang lupa? Oh, karena ada faktor-faktor ini. Kenapa itu? Oh, kok dia cepet banget ngafalnya dan nggak lupa-lupa? Oh, karena dia begini. Ada tuh. Ya. Nah, itu ada. Wa faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu. Terakhir, pasal apa-apa yang mendatangkan rezeki dan apa yang bisa mencegahnya. Ya, ada pasal itu. Bagaimana nanti soal rezeki? Penuntut ilmu bingung. Biasanya kadang-kadang penuntut ilmu, wah gimana nanti kalau belajar nih? Makan gimana? Rezekinya gimana? Nanti dijelasin. Ya. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Dan apa saja yang menambahkan umur dan menguranginya. Maksudnya berkahnya. Kalau umurnya nggak akan bertambah. Ya, umurnya tetap segitu-gitu aja. Ya, tapi berkah umur itu yang bisa bertambah atau berkurang. Tergantung kita gunakan untuk apa. Ya. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik untukku kecuali billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku akan kembali. Ya, ini muqaddimah dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, insyaallah besok kita lanjutin di pasal pertama, ya, karena jatahnya kan nggak banyak, dikit-dikit aja. Tapi insya Allah sih saya udah hitung bisa khatam lah ya, sampai pertemuan yang berikutnya ya. Oke, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya, kita baca doa kayak biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa maqatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wal anbiya kitama wa ala alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami bil qurbi wal
Ya Rabbana ta'arafna bi'annana qatarafna wa innana ashrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati aghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.